Sistem ekonomi surgawi itu bagaimana bentuknya? Sistem ekonomi ini akan membuat manusia akan mendapatkan apa yang ada di kebun-kebun mereka. Tidak disabot, tapi langsung mereka nikmati. Kebun Indonesia itu di mana? Ya di mana-mana. Mulai dari Freeport, Newmont, Cikotok, ladang pertanian, hutan, itu kebun Indonesia ya. Perairan, laut, itu milik orang Indonesia. Tapi kan nggak bisa dinikmati selama ini kan. Ada barrier, ada kendala. Sehingga kalian-kalian itu yang harusnya jadi orang kaya, ya jadi orang begini-gini aja. Yang kaya, yang miskin ya miskin. Banyakan yang miskin sih. Itu karena apa? Karena ekonomi menggunakan sistem transaksi mata uang. Jadi yang punya duit gede itu yang bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan peluang yang lebih besar, dengan ekspansi yang lebih besar. Sementara yang nggak punya duit ya jadi nguli aja, memburu. Gaji gede alhamdulillah, kalau gaji kecil ya udah nasib. Nah, sistem ekonomi ini bisa dikatakan sistem ekonomi gotong royong atau sistem ekonomi kenduri atau sistem ekonomi sodakoh. Ya pokoknya di sodakoh ya. Jadi setiap manusia Indonesia mensodakohkan waktu, tenaga, pikiran, skill tanpa gaji dalam bentuk uang. Nggak digaji, kerja bakti aja. Semua bekerja sebagaimana biasanya, yang ngantor ya ngantor, yang dagang ya dagang, yang di pabrik ya di pabrik, yang nelayan, dan seterusnya. Seperti biasa. Cuman di sini nggak ada transaksi. Semua menghasilkan barang-barang dan jasa yang itu semuanya ditaruh di pasar ya. Pasar real atau pasar online. Kemudian bisa didapatkan secara gratis. Jadi gajinya itu berupa fasilitas gratis, bukan duit, bukan salary. Jadi semua yang bekerja itu menghasilkan produk-produk dan siapapun manusia Indonesia boleh mengambil. Di sini akan ada kemakmuran yang real ya, bukan hanya di atas kertas. Indonesia negara kaya, tapi lulu pade kok kagak kaya. Ya, tujuan kita ya kaya tapi barokah gitu, bisa mendapatkan karunia Allah dengan barokah gitu ya. Nggak ada yang saling mampetin rezeki sesama gitu kan, nggak ada. Seperti kenduri, jadi sistemnya setiap orang kan kalau di kenduri itu bawa makanan masing-masing dari rumah, ditaruh dah itu di tempat pesta. Nah udah ditaruh di prasmanan atau apalah sebutannya, siapa aja bisa ngambil. Umpamanya yang satu nyumbang rujak, yang lain nyumbang gado-gado, yang lain nyumbang pecel, yang lain nyumbang ayam goreng. Udah ditaruh aja itu. Nah, habis itu silahkan pesta masing-masing boleh ambil yang mereka sukai. Nggak bayar itu.
Begitupun dengan sistem ini. Indonesia itu kaya kan, mau BBM ya udah tinggal dieksplorasi aja secara gotong royong, secara kerja bakti tanpa gaji. Jadi sistem produksi itu berjalan tanpa ada pembelian apapun gitu. Umpamanya mau alat ATK gitu ya, tinggal telepon aja, nanti didatengin gitu. Atau pergi ke pasar, ambil aja ATK-nya, komputernya, apalah gitu ya. Terus mobilnya butuh BBM ya udah langsung ke pom bensin, isi. Habis diisi ya udah ciao, makasih Mas gitu. Ini memungkinkan pendaya gunaan potensi secara full ya. Beda dengan sistem uang. Apapun sistem uang itu selalu ada yang kaya, setengah miskin, miskin gitu kan. Ini berarti tidak ada pemerataannya. Apapun itu sistem uang. Uang yang sekarang itu udah jelas itu sistem yang mengarah ke jurang ya. Pinjam meminjam dari bank sentral terus harus dikembaliin. Itu mengarah ke jurang. Begitupun sistem emas itu sebenarnya belum stabil banget karena tetap aja kan nanti ada yang kaya dan definisi kaya itu kan punya duit emas yang banyak. Harusnya kan yang disebut kaya itu lu punya kebun, lu bisa ambil tuh dari kebun itu secara gratis karena kebunnya kebun lu sendiri. Mau ngalap jamblang ambil aja tuh, naik aja ke pohon jamblang, mau ambil duren ambil aja duren itu, tinggal manjat. Mau ikan gurame udah di kolam itu lu ambil aja, itu milik lu sendiri ya. Itulah yang disebut kebun Indonesia begitu. Kalau ini perjanjiannya adalah untuk kemakmuran sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya itu nggak ada pembatas berupa sistem uang itu gitu. Try this at home.